Ya pemirsa, Soundbites of the Week kali ini akan dimulai dari gebrakan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yang menyindir keras Pertamina pada rapat kerja di Komisi 11 DPR RI. Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan secara gamblang menyentil Pertamina dan mengatakan bahwa perusahaan plat merah ini kerjanya males-malesan. Apalagi tawaran investor asing sempat ditolak dan membuat dampak buruk pada neraca perdagangan Indonesia. Kita akan dengarkan bersama seperti apa pernyataannya. Mereka janji mereka akan bangun 7 kilang baru dalam waktu 5 tahun. Sampai sekarang kan nggak ada satupun. Jadi Bapak tolong kontrol mereka juga. Dari saya kontrol, dari Bapak-Bapak juga kontrol. Karena kita rugi besar. Karena kita impor dari mana? Dari Singapura. Minyak, produk minyaknya. Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya. Cuman Pertaminanya males-malesan aja. Yang bikin gak habis pikir dan geleng-geleng kepala, kondisi ini kok kayaknya dibiarin bertahun-tahun ya. Emang gak udah-udah nih rasanya warga plus 62 kemakan janji manis. Dari 7 kilang yang dijanjikan, satu pun belum ada yang jadi loh sampai saat ini. Sedih banget ya lihat potensi besar bangsa ini harus mubazir karena alasan yang gak jelas sampai sekarang apa. Dan di minggu ini juga ada yang gak kalah sedih pemirsa, yaitu kabar ambruknya Ponpes Al-Hozini di Sidoarjo yang menurut informasi terakhir menyebabkan 5 orang korban jiwa. Dan yang lebih sedih, lebih menyayat hati lagi adalah menurut Basarnas bangunan ini dari awalnya memang sudah mengalami kegagalan struktur. Karena kalau kami penetrasi langsung terhadap kolom utama ini akan merubah konstruksi dan juga bentuk susunan. Karena informasi hasil analisis dari ITS ini semua sudah kegagalan struktur. Struktur penyangga semua totally collapse atau gagal total untuk memberikan sanggahan. Dan ini diintervensi sedikit saja akan merubah pola runtuhan. Dan rembetannya, mohon izin saya memberikan gambaran seperti spider web. Satu titik kita colek, maka rembetan getaran itu bisa sampai ke semua sektor yang terconnecting dengan bangunan tersebut. Ambruknya musola Ponpes Al-Hozini karena gagal konstruksi ini bikin kita bertanya-tanya, apa memang standar bangunan sebenarnya cuma hanya tulisan aja atau gimana sih? Semoga kejadian ini bisa di wake up call ya, supaya pembangunan fasilitas publik jangan asal jadi, jangan jadi proyek-proyek yang asal aja. Nantinya malah berbahaya bagi penghuninya seperti kejadian kali ini. Ada lagi nih pemirsa, proyek yang sering dapat stigma asal jadi juga dan menuai banyak sekali sorotan. Apalagi kalau bukan makan bergizi gratis. Akhirnya Presiden Prabowo buka suara atas carut marut proyek andalannya ini. Menurutnya jumlah kasus keracunan yang marak terjadi itu tak lantas menandakan kegagalan program prioritasnya. Karena kegagalannya hanya 0,00017% aja kok, nggak gede. Penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017%. Makanya kita tertibkan semua SPPG, semua dapur, kita sudah bikin SOP, semua alat harus dicuci pakai alat yang modern, tidak terlalu mahal. Dari klaim 0,00017% keracunan MBG, proyek kilang mangkrak hingga musola yang ambruk, benang merahnya jelas bahwa pembangunan kita ini sering lebih jago di atas kertas daripada di lapangannya. Janji besar hanya jadi hiasan, eksekusi setengah hati jadi langganan, dan lagi-lagi rakyat yang jadi korban. Masyarakat nggak butuh kok rapor emas penuh propaganda. Yang dibutuhkan adalah pertanggungjawaban nyata dan perubahan struktural yang gak hanya bisa dipublikasikan tapi juga bisa dirasakan aman oleh masyarakat.